Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Berikut video tugas individu saya mencari 3 tokoh ASN untuk dijadikan role model yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Berakhlak adalah core value dari ASN. Berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut tokoh yang pertama, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Lahir pada tanggal 19 Mei 1965. Ibu Khofifah dikenal sebagai sosok perempuan yang berasal dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan perkampungan padat di Wonocolo, Surabaya. Sejak kecil, Ibu Khofifah sudah terbiasa berjualan es lilin untuk membantu keluarganya. Dalam perjalanan karir politiknya, Ibu Khofifah pernah gagal dalam Pilgub Jatim pada tahun 2018 dan 2014, sebelum akhirnya menang pada tahun 2018 dan kembali terpilih pada tahun 2024. Berikut perjalanan karir politiknya. Pada tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2014 sampai 2018, ia menjabat sebagai Menteri Sosial. Pada tahun 2019 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Berikut nilai berakhlak yang dicerminkan oleh Ibu Khofifah. Berorientasi pelayanan. Ibu Khofifah terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang semakin berdampak dan semakin baik, dan menekankan ASN sebagai pelayan masyarakat yang memiliki integritas dan hati ikhlas. Akuntabel. Ibu Khofifah mendorong OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk bersama-sama memajukan Jawa Timur. Salah satunya dengan memberikan tentang pembekalan dan wawasan tentang akuntabilitas kinerja kepada kepala OPD di Jawa Timur. Kompeten. Ibu Khofifah memiliki track record pekerjaan dan organisasi yang sudah kredibel dan dipercaya dapat mengemban amanah dengan baik. Harmonis. Ibu Khofifah berupaya untuk membuat lingkungan yang harmonis dan kondusif antara instansi vertikal Pemprov Jatim maupun dengan instansi vertikal serta dengan instansi lintas sektoral. Loyal. Ibu Khofifah adalah orang yang mampu berdedikasi untuk bangsa, khususnya saat ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, baik dalam dunia politik maupun pemerintahan. Adaptif. Ibu Khofifah adalah orang adaptif terhadap permasalahan yang harus diselesaikan dengan kondisi terkini. Contohnya terkait kasus COVID-19 yang membutuhkan kebijakan-kebijakan baru yang dapat mengakomodir keadaan saat pandemi. Kolaboratif. Sebagai Gubernur Jawa Timur, beliau menerapkan kolaborasi untuk menyelesaikan ragam permasalahan publik. Tokoh yang kedua, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Sri Mulyani Indrawati lahir pada tanggal 26 Agustus 1962. Adalah seorang ekonom Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak tahun 2016. Ia juga menjabat pada posisi yang sama dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Berikut karir Ibu Sri Mulyani. Pada tahun 2005 hingga 2010, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Pada tahun 2010 hingga 2016, ia menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tahun 2016 hingga sekarang, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Berikut nilai berakhlak yang dicerminkan oleh Ibu Sri Mulyani. Berorientasi pelayanan. Dapat dilihat dari cara beliau untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk saat pandemi COVID-19 dengan menentukan berbagai strategi. Akuntabel. Pada kepemimpinan Ibu Sri Mulyani di Kementerian Keuangan sejak tahun 2019, laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawas Keuangan. Kompeten. Ibu Sri Mulyani adalah tokoh yang sangat kompeten dalam pekerjaannya yang dapat dibuktikan dengan banyaknya penghargaan atau prestasi yang beliau raih. Harmonis. Ibu Sri Mulyani adalah tokoh yang memiliki nilai harmonis yang dapat dibuktikan pada masa jabatannya. Beliau mampu menolong masyarakat yang terkena dampak musibah. Loyal. Sikap loyal Ibu Sri Mulyani ditunjukkan dengan kemauan beliau untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada saat beliau sedang menjabat sebagai Direktur Pelaksana World Bank, namun kecintaannya terhadap Indonesia membuat Ibu Sri Mulyani kembali dan membantu sistem keuangan Indonesia agar perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat. Adaptif. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sangat mendukung perkembangan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan beliau adanya persiapan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam perbaikan pada berbagai pelayanan di bidang ekspor dan impor barang. Kolaboratif. Bersama dengan KSSK bekerja sama untuk merumuskan dan merencanakan kegiatan dengan tujuan menyelamatkan kondisi perbankan dari ancaman resiko sistematik akibat kondisi perekonomian yang terancam krisis. Tokoh yang ketiga yaitu Tri Risma hari ini. Ibu Tri Risma hari ini atau yang akrab disapa Bu Risma lahir pada tanggal 20 November tahun 1961. Adalah mantan Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tanggal 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Bu Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Berikut perjalanan karir Bu Risma. Pada tahun 2010, ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Pada tahun 2010 hingga 2020, ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Pada tahun 2020 hingga 2024, ia menjabat sebagai Menteri Sosial. Berikut nilai-nilai berakhlak yang dicerminkan oleh Bu Risma. Berorientasi pelayanan. Program Surabaya Single Window atau untuk mempermudah perizinan dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembentukan mal pelayanan publik untuk mempermudah akses pelayanan. Akuntabel, pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel, pelaporan keuangan yang tepat dan akurat, pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan. Kompeten, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN di Pemkot Surabaya, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Harmonis, kerjasama antar
antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, pengembangan program-program yang mendukung keharmonisan sosial, loyal, menjaga kesetiaan terhadap negara dan masyarakat Surabaya, mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pembangunan, adaptif, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, mengembangkan program-program yang inovatif dan responsif, meningkatkan kemampuan ASN dalam menghadapi perubahan, kolaboratif, kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, membangun kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, mengembangkan program-program yang berbasis komunitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.